PKI dan politik cukong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Kali ini perbincangan kita seputar PKI dan politik cukong. 2 hari lagi, tanggal 30 September 2020, tanggal ini tanggal yang penuh catatan pengkhianatan, karena pada saat itu tahun 1965 30 September Partai Komunis Indonesia yang dipimpin D.N. Aidit melakukan kudeta berdarah dengan korban 7 jenderal, namun kudetanya itu gagal, dapat ditumpas oleh Angkatan Darat, dan ini menjadi catatan yang kesekian kali Partai Komunis di Indonesia ini melakukan upaya-upaya kudeta, upaya-upaya mengkhianati bangsa Indonesia dalam rangka ingin merubah ideologi negara, dasar negara menjadi negara komunis. Tentu saja ini menjadi ingatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak mungkin bisa dilupakan, karena begitu kuatnya ingatan bangsa Indonesia ini. Maka perbincangan 1 bulan terakhir ini seputar PKI atau bangkitnya PKI itu begitu kuat dibincangkan di berbagai tempat dan berbagai media. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga, sekarang ini muncul juga perbincangan yang hangat, yang aktual seputar politik cukong. Politik cukong di Indonesia ini setelah era demokrasi yang sangat terbuka, demokrasi langsung, di mana pilpres, pileg, dan pilkada semua yang dilakukan one man one vote, demokrasi langsung dipilih oleh rakyat. Maka demokrasi semacam ini ternyata berimplikasi kepada begitu mahalnya politik di Indonesia, begitu mahalnya jabatan-jabatan politik untuk dapat diperoleh oleh putra-putra bangsa. Akibatnya apa? Maka praktek politik cukong itu merajalela dari pusat sampai daerah. Mereka yang mau menang dalam pilpres, maka secara kapital juga harus kuat. Begitu juga para calon-calon anggota legislatif, dan begitu juga mereka yang mau berkompetisi, memperebutkan jabatan yang penuh prestise di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi demokrasi langsung ini telah menumbuhkan politik cukong ada di mana-mana. Nah, politik cukong ini dalam terminologi politik saat ini sering dikatakan sebagai oligarki. Kekuatan oligarki itu merambah bukan hanya ke dunia ekonomi, tetapi dunia politik menjadi sasaran utama. Karena dengan menguasai politik, maka dia bisa berkiprah dengan bebas, bisa juga menguasai ekonomi. Atau juga istilah lain yang lebih baru, yang lebih ilmiah, yaitu korporatokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh korporat. Nah, korporatnya siapa? Ya tentu saja cukong. Cukong itu siapa? Tentu saja bukan hanya cukong lokal, tetapi juga cukong global.
Nah, ketika cukong-cukong global dan cukong-cukong lokal berinteraksi, bersinergi, bersatu padu, maka sulit kekuatan yang ada di dalam lokal negara tersebut untuk bisa mengelak dari keinginan mereka. Bahkan rata-rata para politisi kita itu memang tidak memiliki kapital, tidak memiliki modal, maka dia selalu mencari dukungan-dukungan dan akhirnya larinya kepada cukong-cukong itu. Nah, cukong-cukong politik inilah yang saat ini menghantui banyak pihak, banyak pengamat yang menyatakan sesungguhnya politik cukong ini jauh lebih berbahaya ketimbang PKI. Karena apa? Karena PKI itu sangat mudah diidentifikasi. PKI juga sangat mudah untuk kalau sudah teridentifikasi maka diberikan cap. PKI juga sangat mudah diperkarakan karena dasar hukum di negara kita itu sangat kuat, yaitu melarang ajaran PKI. Dan kemudian PKI juga sangat mudah dibubarkan ya, karena memang sesungguhnya PKI sudah dibubarkan dan menjadi partai yang terlarang. Nah, kemudahan mengidentifikasi, mencap, memperkarakan dan membubarkan PKI, dan saat ini bangsa Indonesia begitu sangat concern kepada kebangkitan PKI dengan berbagai modus serta gerak dan langkahnya, maka memang agak sulit PKI itu bisa kembali muncul seperti kekuatan di era pemilu 55 dan 60-an yang begitu dekat dengan istana. Tetapi tentu saja PKI yang dimaknai bahaya laten ini tentu saja dia bisa saja bermetamorfosis dalam bentuk-bentuk yang lain, dan makanya sampai hari ini pun masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkannya, sangat mencemaskannya dan terus membincangkannya. Nah, karena ini adalah bahaya laten. Nah, seperti itu. Sedangkan politik cukong ini meskipun sudah sering orang membincangkan, mendiskusikan, membahas dan menganalisanya, namun untuk mengidentifikasi siapa yang berada di belakangnya dan siapa yang didukungnya, tanda petik quote unquote ini sulit, karena semua orang tidak bisa berbicara secara lantang, langsung mencap, menstigma dialah cukongnya, dialah orang yang dicukongi. Nah, dan kemudian juga politik cukong ini juga sulit untuk diperkarakan karena selalu dia berlindung di dalam aturan-aturan yang sesungguhnya sudah dibuat sedemikian rupa yang tidak memungkinkan politik cukong itu diperkarakan, dan otomatis politik cukong juga tidak bisa dibubarkan karena dia bukan organisasi berbentuk, dia juga bukan sebuah partai politik, dia juga bukan sebuah ormas, tetapi peran dia itu nyata dan ada, sehingga
ketika diperkarakan pun, ketika mau dibubarkan pun, siapa yang mau dibubarkannya, siapa yang mau diperkarakannya, badan hukumnya seperti apa. Jadi subjek hukumnya tidak ada. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tetapi kedua-duanya ini sama berbahayanya, karena PKI ya ingin merubah Pancasila menjadi komunisme. Begitu juga politik cukong ingin membuat lemahnya ideologi Pancasila, membuat pudarnya negara Pancasila dengan pola dan ideologi di luar daripada Pancasila itu. Nah, jadi kedua-duanya menjadi ancaman bagi negara dan bangsa Indonesia. Akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwasanya PKI dan politik cukong ini sama bahayanya. Sahabat, demikianlah perbincangan kita seputar PKI dan politik cukong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.